Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safiyal hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safiyal hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safiyal hani ya wahhab ya ghani. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita bersama kembali di majlis ini, yang mudah-mudahan semua yang hadir Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah kabulkan daripada hajat-hajatnya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memeliharanya dari semua fitnah-fitnah dan godaan yang ada di akhir zaman ini, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Teruntuk para guru-guru, para asatidzah yang hari ini menghadiri majelis kita, yang mudah-mudahan semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Ustazah Lulu Al-Habsyi, ada Ustazah Hasna Al-Munawwar, ada Umi Maimun Al-Haddad, dan juga tentunya para asatidzah lain yang mungkin Umi Lulu, Maula Khailah. Mudah-mudahan semua orang tua kita dipanjangin umurnya, disehatkan badannya, dipelihara, dijaga, dan mudah-mudahan sampai berjumpa lagi kita nanti pada pembukaan majelis taklim, mereka masih tetap menghiasi majelis kita semua, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Di dalam surat Al-Kahfi, kalau saya tidak salah surat nomor berapa ya, 28 kalau tidak salah, ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Kata Allah Subhanahu wa taala, bersabarlah. Kita disuruh sabar. Sabar untuk apa? Sabarlah kita untuk duduk di tengah orang-orang yang senantiasa, baik siang hari maupun petangnya, paginya ataupun malamnya, ibaratnya gitu. Ngapain kerjaannya orang-orang itu? Yad'una rabbahum. Orang-orang itu orang-orang yang selalu mengingat Allah, menyeru Allah, berzikir, bermunajat kepada Allah, berbuat kebaikan-kebaikan semata-mata karena Allah. Katanya apa? Kita suruh sabar duduk sama mereka. Di antaranya berarti kita suruh sabar kalau duduk di pengajian, kan gitu. Kalau duduk di majelis taklim nih, salah satunya kan majelis taklim ngapain? Menyeru, mengajak kita mengingat Allah. Katanya wasbir nafsak, kamu suruh sabar. Bilang sama diri kamu yang sabar. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kita lagi majelis gitu ya, ngerasain ya Allah kapan kelarnya, nah, misalnya gitu. Ya Allah kapan kelarnya gitu, disuruh sabar. Nih ayat nih ngingetin kita wasbir. Umpamanya kita lagi di majelis terus berasa ya Allah gerah banget kayaknya gitu ya, ingat-ingat ayat ini wasbir, kata Allah sabar. Buat dirimu sabar untuk apa? Untuk selalu duduk berteman, bergaul dengan orang-orang yang selalu menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, siang malamnya ngingat Allah, siang malamnya berzikir menyebut nama Allah, siang malamnya ngingetin kita sama Allah. Orang-orang yang beriman ini, kata Allah, disuruh apa? Suruh sabar. Kalau kita ngomongin tafsir daripada ayat ini, yang disuruh sabar tuh Nabi. Tapi kayaknya kalau Nabi yang disuruh sabar begini kayaknya nggak tepat. Yang paling tepat kita, ayat ini buat kita. Karena kalau ngomongin Nabi, Nabi sendiri aja sudah menjadi orang yang patutnya kita dengannya duduk bersabar. Nabi ngingetin kita sama agama, Nabi ngingetin kita sama akhirat, Nabi ngingetin kita berbuat kebajikan,
Nabi ngingetin kita untuk menjauhi kemaksiatan. Nabi semuanya udah menyetujui dan melengkapi semua itu. Jadi kalau bicara tentang sabar, yang paling tepat sabarnya tuh kita. Artinya semua apapun yang ada dalam godaan kita untuk berbuat kebaikan, kita diminta yang sabar ya kata Allah. Sabarin diri kamu. Kalau kamu sedang duduk di tengah-tengah kebaikan lalu muncul adanya godaan, wasbir nafsaka. Sabarin diri kamu. Tahanin diri kamu, pertahanin dirimu. Kenapa? Karena setiap orang yang pastinya kalau dia lagi mau berbuat kebaikan, selalu akan ada setan datang untuk menggoda dia menjauhi kebaikan itu. Makanya kalau kita pikir-pikir, kita ingat-ingat ini peristiwa Isra wal Mi'raj. Kita ingat betul saat Nabi SAW naik ke langit pertama. Nabi itu ketemu sama siapa? Nabi Allah Adam. Pada saat Nabi ketemu Nabi Allah Adam, di situ kan Nabi di dalam riwayatnya mengisyaratkan kita, mengisahkan kepada kita momentum pertama kali ketemu sama Nabi Adam. Apa yang dikesankan? Kata Nabi, kalau nengok ke kanan senyum, kalau nengok ke kiri nangis. Nabi Adam kalau nengok ke kanan senyum, kalau nengok ke kiri nangis. Dan ternyata begitu dilihat, saat Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, man hadza ya Jibril, ini orang siapa wahai Jibril? Malaikat Jibril kemudian menjawab, dia adalah Nabi Allah Adam gitu. Ada apa gerangan? Kenapa kalau nengok ke kanan dia senyum, dia bahagia, adapun saat setiap kali dia nengok ke kiri dia bersedih, dia menangis? Dijawab oleh malaikat Jibril, tiap kali dia menengok ke kanan yang dia lihat itu adalah gerombolan umatnya yang menjadi calon penghuni surga. Jadi ibaratnya kayak orang tua ya, kalau nengok anaknya yang berhasil, nengok anaknya yang berjaya, nengok anaknya yang sudah menjadi orang, kan orang tua pasti senang ngelihat anak yang begitu. Tapi begitu nengok ke kiri, di situ ada gerombolan juga kaum yang begitu banyak. Saat Nabi Adam menengok ke kiri, lalu wajahnya bersedih, bahkan cenderung menangis. Nanya lagi, kenapa kalau nengok ke kiri dia sedih? Jawabannya, menengok anak cucunya yang ditakdirkan Allah tidak jadi calon penghuni surga. Jadi kalau kita bisa bayangin ya, gimana perasaan Nabi Adam ngelihat anak cucunya. Saat dia melihat anak cucunya berjaya, berhasil, sukses, maka Nabi Adam akan tersenyum bahagia layaknya orang tua yang gembira melihat anak cucunya itu dalam keadaan yang selamat. Tetapi bisa kita simpulin dan bisa kita bayangin juga, saat Nabi Allah Adam menengok ke kiri lalu dia dapati anak cucunya itu ternyata yang dia lihat bukanlah calon penghuni surga, tapi dia calon penghuni yang lain. Betapa hancurnya perasaan dia, pasti hancur. Betapa sedihnya perasaan dia, pasti sedih. Layaknya orang tua yang tiap kali menengok wajah anaknya, dia lihat anaknya nggak guna, anaknya nggak bisa cari uang, anaknya nggak bisa sukses, anaknya nggak nyenengin. Ada nggak sedihnya di hati orang tua? Ada. Begitu juga yang dirasa oleh Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Kita ngebayangin Nabi Allah Adam punya kesedihan saat menengok kepada anak cucunya. Saat nengok kepada siapa? Anak cucunya. Tapi coba kalau kita lihat ayat ini. Ayatnya selesai atau belum? Belum kan? Wala ta'du aynaka anhum. Berarti ini ayat Allah ngingetin siapa? Nabi. Wala ta'du aynaka anhum. Hei Muhammad, jangan kau palingkan pandangan matamu kepada mereka. Merekanya ini siapa? Mereka ini orang-orang yang berhasil sabar. Orang-orang yang bertahan. Bertahan dari apa? Saat dia mau duduk di tengah-tengah orang yang berbuat kebajikan, dia bukannya pergi, bukannya hilang, tapi dia milih bertahan di tengah-tengah mereka. Apa kata Allah?
wala ta'du ainaka anhum, mata kamu enggak boleh berpaling dari mereka. Berarti orang yang duduk di majelis ilmu, orang yang duduk di majelis zikir itu berada dalam perhatian penuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad perhatian seutuhnya sama dia yang duduk di situ. Bahkan Allah pesan, wala ta'du ainaka anhum, mata kamu nggak boleh berpaling dari mereka wahai Muhammad. Perhatiin dia terus, perhatikan dia terus. Sampai kata ulama, ibaratnya kita itu yang sedang berbuat semacam ini, Nabi itu mengawasi kita kayak CCTV mengawasi orang-orang yang ada di situ. CCTV ada buat mengawas. Ternyata kita jauh lebih punya apa? Pengawas yang lebih mulia, pengawas yang lebih indah. Apa? Kata Allah, jangan palingkan matamu dari mereka. Siapa yang duduk di majelis ilmu sabar, walau duduknya dengan ala kadar, dia tetap bertahan. Ingat-ingat ya, apa katanya? Matanya Rasul tidak akan berpaling darimu. Rasulullah tidak akan berpaling pandangannya darimu. Dipandangin sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang bertahan di dalam istiqomah mengerjakan ketaatan dan kebaikan, Rasulullah dilarang sama Allah berpaling matanya dari untuk mengawasi kita semua. Jadi sabarnya kita, turut ikhlasnya kita, untuk istiqomahnya kita, itu hasilnya apa? Buahnya Rasulullah ngawasin kita, Rasulullah perhatiin kita, Rasulullah pandangin kita. Makanya kalau ada orang-orang yang bingung, atau orang-orang kok pengajiannya jam 1:30 udah nyampe ya, gitu ya. Pengajiannya jam 1, jam 7:30 udah pada nyampe ya. Emang sih bingung-bingung juga gitu. Manusia ini ajaib-ajaib semua gitu. Acaranya jam berapa, nyampenya jam berapa gitu. Tapi coba tanya, kenapa datang awal-awal banget? Jawabannya sederhana kan, pengen duduk paling depan. Betul ya? Pengen duduk paling depan katanya. Subhanallah, nggak tahu apa yang mereka rasa dengan duduk di depan dengan yang dirasa sama orang yang duduk di belakang. Ada bedanya? Kan ngerasa ada bedanya gitu. Tapi yang bikin ngerasa beda itu kan rasa perasaannya, hatinya kan. Bisa diungkap nggak bisa. Orang acara jam 7:30 udah datang. Berarti kan dia rela bersabar tuh dengan penantian yang cukup panjang, betul apa enggak? Menanti, sabar, tahan, nggak pulang, enggak gitu, mau duduk aja. Padahal pengajiannya aja bubarnya asar. Berarti kan bisa dibilang hampir separuh harinya itu nunggu. Hampir separuh harinya sabar dengan penantian. Makanya ayatnya wasbir nafsak, kamu yang disuruh sabarin dirimu sendiri. Buat apa? Buat duduk sama orang-orang yang setiap waktunya menyeru, mengajak kita kepada Allah. Sabar, iya. Bonusnya apa? Rasulullah ngawasin kamu, Rasulullah liatin kamu, Rasulullah perhatiin kamu. Begitu juga sama yang di luar. Sabar walaupun duduk tanpa alas, sabar walaupun duduk tanpa atap, sabar walaupun duduk diguyur hujan, barangkali juga sabar walaupun kena teriknya matahari yang begitu menyengat. Tetapi pilihannya mereka bersabar. Mereka mau bertahan, mereka mau tetap ada di tempat yang sama. Karena mereka bukan sedang mencari kenyamanan, mereka bukan sedang mencari kenikmatan, tetapi yang mereka cari adalah apa yang Allah perintahkan dari bonus yang Allah janjikan. Pengawasan mata Nabi Muhammad tidak akan berpaling kepada mereka. Rasulullah gak bakal berpaling dari. Diawasin terus sama Nabi besar Muhammad SAW. Maka kita orang ini bukan cuma duduk di pengajian, dalam melakukan apapun yang sifatnya ketaatan. Sabarnya kita di dalam istiqomah,
sabarnya kita di dalam berbuat taat, sabarnya kita ingin jalan lurus di jalan Allah dan Rasulnya. Pasti di sana dibutuhkan sabar, tapi kalau kamu ingat, sabarmu menghasilkan Rasul menjadi pengawasmu, Rasul yang menjadi yang perhatian terhadapmu, Rasul yang tiada putusnya terus memperdulikanmu. Rasanya Bu, adakah hadiah yang lebih indah daripada itu? Gak ada. Maka kalau ada orang umpamanya datang kajian, mereka repot masih mempersoalkan teng-tengan, nah gitu ya. Atau orang kajian masih mempersoalkan teng-tengan, tentengannya mana, lontongnya mana. Nah kita coba bandingin, itu yang repot sama tentengan, yang ibaratnya nilainya gak seberapa, kan gitu ya. Pas pulang dari pengajian dibekalin uang 1 miliar. Bilang aja amin, siapa tahu. Kita kan nggak tahu ya. Atau pulang bawa uang 1 miliar. Nah, dikasih bekal. Kira-kira tuh yang bawa uang pulang 1 miliar masih repot nggak nanyain tentengan? Hah? Kenapa nggak repot nanyain tentengan lagi? Katanya apalah artinya tentengan dibanding 1 miliar. Betul apa enggak? Iya. Kalau begitu kita tahu 1 miliar lebih bernilai daripada sebuah tentengan, coba kita kiaskan kembali apa yang Nabi SAW sabdakan, ghanimah majalisud dzikr al-jannah. Ghanimah majalisud dzikr al-jannah. Teng-tengan yang kita bawa pulang tiap kali kita duduk di majelis ilmu itu atau majelis zikir itu, hakikatnya tuh surga. Kita tuh bawa pulang surga. Tiap kali kita pulang kita itu bawa besek surga. Tiap kali kita hadir duduk di majelis zikir, duduk di majelis ilmu, yang kita bawa pulang itu surga. Kalau ada orang yang tahu nilainya surga, maka dia nggak akan pernah mempersoalkan hal yang lebih rendah daripada surga. Kalau orang tahu buah daripada sabar itu adalah surga, dia tidak akan mempersoalkan sesuatu yang nilainya lebih rendah daripada surga. Andai orang tahu sabarnya akan mengantarkan dia pada tempat tertinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala, maka berapapun orang yang datang menyusahkannya, menyulitkannya, menyakitkan perasaannya, menghalanginya dari berbuat ketaatan yang istiqamah, maka semua itu bagi dia tidak akan ada apa-apa dibandingkan dengan janji Nabi yang Nabi janjikan, bahwa orang yang pulang, yang sabar, yang tetap, yang istiqamah, mereka itu adalah orang-orang yang Allah katakan mendapatkan perhatian khusus dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditambah orang tersebut adalah orang yang membawa pulang surga ke dalam rumahnya. Mau cari apa lagi yang lebih mulia daripada itu semua? Mau cari apa lagi yang lebih indah daripada itu semua? Maka kalau ada orang yang bilang sabar itu tempatnya di hati, betul. Sakit hati juga tempatnya di hati. Iya kan? Sakit hati juga tempatnya di hati. Waktu dikecewakan yang terasa sakit juga hati. Waktu kita ditahan-tahan untuk tidak istiqomah juga kesenangannya sebatas hati. Semuanya cuma sampai di hati. Tapi kalau kamu sekarang berada pada titik di mana godaan seolah datang, di mana rintangan seolah datang, di mana kekecewaan barangkali dalam hidup juga seolah terus menerus datang, coba kau balikkan dan coba kau kembali mengulang, mana yang lebih besar di antara kekecewaan ketimbang janji pahala yang Allah berikan? Mana? Makanya kenapa ulama itu selalu menganggap dunia itu enteng, karena mereka lebih tahu akan tentang nilainya akhirat. Begitu juga kita semua yang hadir di majelis, yang duduk di majelis. Kenapa sih orang-orang bertanya, ada apa gerangan dengan orang yang addicted? Orang yang kayaknya nggak bisa hidup tanpa majelis.
Atau barangkali kalau sudah nggak majelis badannya pada sakit, gitu ya. Ada yang ngerasain kayak gitu juga? Gitu. Kalau nggak majelis badannya pada sakit, dia udah pada tahap nggak enak katanya dibilang. Orang-orang yang nggak biasa bingung. Orang-orang mah sampai segitunya. Perasaan kita biasa-biasa aja. Iya, kalau sempet mah datang, kalau enggak mah enggak. Emang nggak bakal ketemu juntrungannya, Bu. Kenapa nggak bakal ketemu? Karena ini soal rasa. Orang yang duduk di luar yang nggak datang 7:30, nggak bisa sama rasanya sama yang 7:30. Begitu kan? Sama juga. Maaf kalau sampai ada orang yang duduknya di dalam, umpamanya dia bisa tahan karena enaknya duduk di dalam, pahalanya juga belum tentu sama dengan orang yang hari ini sabar duduk nggak pakai alas. Nggak bakal sama. Dia duduk nggak pakai alas tapi dia tetap bisa menikmati layaknya kamu yang duduk di depan. Gimana mereka bisa sama? Nggak bisa sama. Ini tentang rasa. Apalagi orang yang di sini aja duduk dapat ya ibaratnya belum tentu sama, apalagi dia yang kagak pernah datang. Iya kan? Istilahnya apalagi dia yang belum pernah nyoba, apalagi dia yang belum pernah merasa. Maka kita lihat ya Allah, kalau kita lihat Abuna Adam, bapak kita semua Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam, merasa begitu gembira pada saat melihat anak cucunya berada pada jalur kebenaran, dan begitu merasa terpukul saat melihat anak cucunya berada di jalur yang salah. Lalu itu bapak kita Nabi Allah Adam yang rahmatnya tidak ada seberapa dengan Nabi kita Muhammad SAW, yang luas rahmatnya tidak sebanding dengan luas rahmatnya Nabi kita Muhammad SAW. Kalau Nabi Allah Adam memiliki satu identitas, katanya mukanya bahagia melihat cucunya bahagia, melihat cucunya sejahtera, mukanya sedih melihat cucunya tidak bahagia, apalah lagi Nabi kita Muhammad SAW. Beliau satu-satunya makhluk yang paling menginginkan keselamatan bagi kita semua. Beliau satu-satunya makhluk yang paling menginginkan kebaikan untuk kita semua. Makhluk yang paling berharap kita dijauhkan dari keburukan. Yang paling berharap kita paling selamat dari semua godaan. Itu Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Muhammad yang selalu terus menerus tiada henti dalam doa, dalam harapannya yang disebut adalah tentang umat, dan seterusnya. Tidak ada satupun kalimat yang lebih sering diucap oleh Nabi Muhammad melebihi doanya yang ditujukan kepada umatnya. Itu yang selalu diulang-ulang, itu yang selalu diharap. Maka kalau ditanya, hadirin, kita hidup ini mau apa? Harapan kita hidup ini mau apa? Jawabannya sederhana, kita kepengen menjadi orang yang selamat. Karena dengan selamatnya kita membawa ketenangan, kedamaian di dalam hatinya Nabi Muhammad. Namun saat kita jauh dari yang namanya selamat, saat kita jauh dari yang namanya kebaikan, saat kita jauh dari yang namanya kebenaran, maka saat itu juga kita telah menjadi salah satu orang yang membuat susah hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala kasih kita kebesaran-kebesaran. Di antara kebesarannya kita dikasih umur panjang sampai ngerasain datangnya lagi bulan Rajab. Bulan Rajab yang mulia yang kita rasa ini kan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katanya pada malam Isra wal Mi'raj Nabi menemukan ada sungai. Yang mana sungainya itu katanya warnanya lebih putih dari susu. Wanginya lebih wangi daripada kasturi, rasanya lebih manis daripada madu. Saat ditanya itu sungai apa dan untuk diperuntukkan siapa, maka ternyata jawaban Nabi dalam athar tersebut, dalam riwayat tersebut, ini adalah sungai yang diperuntukkan khusus untuk orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab. Siapapun yang pernah puasa di bulan Rajab bisa minum sungai yang Allah Subhanahu wa taala buatkan khusus untuk mereka itu. Minum dari situ.
cuman diperuntukkan untuk orang yang mengagungkan Rajab, orang yang memuliakan Rajab. Sampai dalam sebuah athar dikisahkan, Nabi pernah jalan dengan sahabatnya Thauban. Saat Nabi SAW berjalan, Nabi melewati ada sebuah kuburan yang Nabi dengar orang di dalam kubur ini sedang disiksa, menderita. Dalam doa, dalam munajat yang Nabi doakan kepada dia, kemudian Nabi menangis, membuat Thauban bertanya, duhai Rasul, apa yang bikin kau menangis? Maka Nabi berkata, andai ini orang yang diazab sama Allah pernah sekali aja seumur hidupnya puasa di bulan Rajab. Andai. Memang kenapa Rasul? Kata sahabat nanya, karena puasa di bulan Rajab walau sebulan cuman sekali kita rasain, walau sebulan cuman sekali bisa nolak pelakunya dari siksa kubur. Allah, bisa nolak pelakunya dari siksa kubur. Azan? Marhaba bil qadar bis salat ya. Hah? Udah azan belum? Belum ya? Masih sholawat katanya. Bisa nolak pelakunya dari siksa kubur. Artinya apa? Untuk satu puasa aja bisa ngasih perlindungan kepada kita dari satu siksa kubur, apalagi buat orang yang betul-betul mengagungkan Rajab dengan pengagungan yang sesungguhnya. Dengan apa kita mengagungkan Rajab? Pastinya dengan mendekatkan diri kita pada taat dan menjauhkan diri kita daripada maksiat. Itu bentuk daripada kita mengagungkan Rajab. Bahkan dalam sebuah kisah dikisahkan ada seorang perempuan, kata kalau datang bulan Rajab, alhamdulillah. Oleh karena itu satu kebajikan aja di bulan Rajab ini bisa ngasih sebegitu keuntungan untuk kita. Maka jangan sampai ada dari kita yang menganggapnya remeh setiap ketaatan yang ada di bulan Rajab ini. Satu puasa bisa nolak pelakunya itu dari siksa kubur dan dijadikan itu sebuah apa? Sebuah syafaat yang bisa menolongnya nanti di akhirat. Ada seorang wanita dikisahkan dalam sebuah kisah, kalau masuk bulan Rajab itu kerjaannya dia itu memilih satu pakaian khusus. Jadi ada satu baju dia beli khusus, itu baju memang dia pakai kalau tiap kali datang bulan Rajab, katanya dia mau ibadah mau apa tuh semua dengan baju itu. Ibadahnya apa? Nggak banyak-banyak. Ibadahnya itu setiap datang hari Rajab itu dia baca surat Al-Ikhlas 12 kali. Ja'afir riwayah, kan datang sebuah riwayat orang yang baca surat Al-Ikhlas sehari 12 kali itu dapat pahala dari Allah seperti bangun istana di surga. Allah kasih dia istana di surga 12 kali aja. Maka perempuan ini yang menjadikan bulan Rajab itu bulan yang seolah berbeda daripada bulan-bulan lainnya, maka dia tiap kali datang Rajab itu kerjaan dia baca Al-Ikhlas 12 kali setiap hari 12 kali. Sampai subhanallah dia sakit, pada saat dia sakit dia bilang sama anaknya, kalau sampai terjadi apa-apa sama ibu, kalau ibu meninggal nanti, tolong baju yang ibu khususkan ini setiap kali datangnya bulan Rajab ini, tolong kau ikut sertakan masuk ke dalam kuburku, bawa. Ini ibunya pesan wasiat, masukin ke dalam kuburku. Ala kulli hal, subhanallah, begitu datang ajalnya, ibunya benar meninggal, dia meninggal juga di bulan Rajab itu, maaf. Karena cinta sama Rajab, diambil nyawanya sama Allah di bulan Rajab, meninggal di bulan Rajab. Anaknya pada saat ibunya meninggal kan masih ingat dia sama wasiatnya, tapi nggak dilakuin. Malah sama anaknya tuh ibaratnya dibeliin baju, istilahnya dirapiin dengan pakaian yang rapi, yang bagus, yang apa, justru bukan dengan apa yang ibunya minta. Malah dibeliin kain yang lain dan lain sebagainya, dibawa masuk meninggal. Dikubur, begitu selesai dikubur, malamnya tuh anak mimpi. Ibunya ngomong, kenapa kamu gak tunain apa yang ibu wasiatin? Bukankah aku sudah berpesan kepadamu, tolong bungkus baju yang selalu kupakai ibadah di bulan Rajab, malah gak dibawain. Katanya, aku kecewa betul denganmu. Anaknya bangun ngerasa nyesel bukan main dengan dia yang gak nunain wasiat ibunya. Dia ngerasa bersalah betul karena dia gak nunain wasiat ibunya. Akhirnya apa?
Anaknya saking ngerasa bersalah dia bilang, ayo deh, mending ini kain ibu daripada saya berasa kebebanan terus karena nggak menunaikan wasiatnya. Saya gali aja kuburnya, saya selipin tuh kain. Digali kuburnya. Hari kedua berarti kan? Begitu digali kuburnya, nggak ada jasad ibunya. Jasad ibunya nggak ada di situ. Kaget dia, yang tiba-tiba kemudian saat dia kebingungan, di mana jasad ibuku, di mana jasad ibuku? Bukankah kemarin baru kita kebumikan di sini? Lalu tiba-tiba dari kubur itu juga pun keluar suatu suara, siapa orang yang mengagungkan aku, bulanku, maka dia tidak akan pernah kubiarkan sendiri di kuburnya. Gak bakal kubiarin sendiri di kuburnya. Apa sebabnya? Ngagungin apa yang Allah agungin, muliain apa yang Allah muliain. Dan bulan Rajab adalah bulan yang disebut dengan bulannya Allah. Bulannya Rajab, bulan yang disebut dengan bulan hurumnya Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ haknya kita, tanggung jawab kita untuk menjadi orang yang memuliakan Rajab dengan kemuliaan yang semestinya. Dan kita lihat daripada asar dan hadis-hadis dan cerita-cerita yang ditulis oleh para ulama di dalam kitab-kitabnya, bahwa mereka nggak pernah, bahkan kebaikan satu saja bisa nguntungin mereka yang memuliakan Rajab. Bagaimana dengan yang memuliakan Rajab dengan tiap harinya dia jaga dirinya dari maksiat, dia berusaha untuk menegakkan taat, dia berusaha untuk terus berbuat kebaikan dan seterusnya. Puasa di saat dia bisa dia berpuasa, di saat dia nggak bisa dia ganti dengan taat yang lainnya. Mereka terus memuliakan. Kira-kira apa balasan yang Allah SWT akan berikan kepada dia? Maka ingat, orang itu kalau di hatinya ingin berubah, Allah tuh selalu bakal tuntun dia untuk menjemput perubahannya. Hatinya kepengen berubah, diringi dengan apa yang bisa dia perbuat. Kita nggak pernah tahu taat kebaikan mana yang bisa nganterin kita di dalam berbuat apa, di dalam berbuat taat-taat besar lainnya. Hadirin, kita ingat kisahnya siapa? Malik ibnu Dinar. Malik bin Dinar ini ulama besar, bukan sembarang orang. Tapi Malik bin Dinar punya masa lalu. Masa lalunya Malik bin Dinar, bahkan Baba Nur Rajab bercerita, ente mau tanya dosa apa? Semua dosa hampir udah dilakuin sama Malik bin Dinar. Semuanya udah. Lalainya dapat, onarnya dapat, semua kesalahan-kesalahan mungkin yang bahkan kita anggap fatal sudah pernah diperbuat oleh seorang Malik bin Dinar. Satu waktu Malik bin Dinar itu punya anak, seorang anak gadis perempuan yang masih kecil. Kebayaannya apa kalau kita mau ukur ya? Bapak ihsan, berbuat baik sama anak perempuannya, sayang sama anak perempuannya. Dan emang kata dibilang anak perempuan itu kayak cinta pertamanya lagi bapaknya gitu ya. Cinta anak perempuan itu katanya bapaknya. Dan kayak punya bapak sama anak tuh kayak punya alaqah gitu, kayak punya ikatan batin yang gimana gitu sama anak perempuannya. Anakku lihat itu terjadi sama Malik bin Dinar. Arti kalau mau dilihat kebaikan Malik bin Dinar, kebaikannya tuh cuman sayang anak doang. Dia sayang sama anaknya, sayang banget. Sampai katanya kerjaan Malik bin Dinar itu tiap malam minum minuman keras. Tapi begitu anaknya lahir, anaknya mulai ngerangkak, tiap kali anaknya lihat abahnya megang gelas sama anaknya itu ditepis, tumpah, nggak marah, malah ketawa. Seneng kalau udah ditepis sama anaknya nggak jadi minum malam itu. Saking cintanya sama anaknya. Besok begitu lagi, dia ngelakuin kesalahan lagi, anaknya datang, botolnya ditendang, ditumpahin, senyum, ketawa, nggak jadi minum. Katanya anak saya ngelarang saya minum, girang banget. Tiap kali dia mau ngelakuin kesalahan, selalu anaknya ada aja menjadi pencegah. Lagi sedang cinta-cintanya sama tuh anak, lagi sedang tergila-gilanya sama tuh anak. Hawaleh kata ulama mungkin kurang lebih umur 1 tahun sampai 2 tahun lah ibaratnya gitu. Berarti kan lagi sedang lucu-lucunya tuh anak, lagi sedang cinta-cintanya tuh anak. Allah ambil nyawa tuh anak. Begitu anaknya meninggal, makin hilang akal Malik bin Dinar.
dari cinta, anaknya hilang, marah, nggak terima. Ibaratnya kalau biasanya minum cuman sebotol jadi 2 botol tiap malam. Makin tiap hari makin sampai dibilang nggak ada sadarnya Malik. Nggak ada sadarnya Malik. Tapi cinta sama anaknya. Tiap kali dia itu keinget sama anaknya makin sedih hatinya. Kebayang lagi sama anaknya makin sedih. Karena apa katanya, yang cuman bisa duduk di pangkuan Malik cuman anaknya doang. Gak ada orang yang berani sama Malik bin Dinar. Gak ada orang yang berani ngedeketin Malik bin Dinar dengan segala kehebatan dan kekuasaan Malik yang pada saat itu ada pada dirinya seorang Malik bin Dinar. Apa yang terjadi? Anaknya meninggal sampai datang satu waktu. Singkat cerita, Malik bin Dinar waktu sedang mabuk-mabuknya tertidur. Pada saat dia tertidur tiba-tiba, kata ulama sebagian bilang, kapan tuh peristiwa itu? Nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban lagi mabuk. Pengen aja, nisfu Sya'ban dia lagi mabuk. Dia lagi sedang mabuk-mabuknya, pingsan, tidur, mimpi. Ja'al qiyamah, hari kiamat bang. Semua orang dengan ketakutannya, dengan kepanikannya, dengan kebingungannya, sampai dia bilang, aku dengar trompetnya sangkakala dibunyikan. Aku pun dengar dan aku lihat orang-orang dibangkitkan dari alam kuburnya. Seolah-olah betul-betul kiamat itu dilihat, diperlihatkan di depan matanya dia. Dia lihat. Saat itu aku melihat begitu huru-haranya manusia yang ada. Aku menengok ke belakang, tiba-tiba aku dapati ada ular yang besar sekali, siap untuk memakan aku katanya. Siap memakan saya. Dikejar sama tuh ular, lari Malik bin Dinar. Makin kenceng tuh ular, makin kenceng Malik lari. Bingung, kenapa ini ular mau makan saya? Kenapa nih ular mau makan saya? Saat dia lari, dia lihat ada kakek-kakek tua, Syiban, uzur, ya, duduk. Kata Malik, ya Syekh, duhai kakek tua, tolong selamatkan aku. Tetapi apa yang terjadi? Kakek tua itu bilang, ular itu lebih kuat daripada aku. Aku gak bisa nolongin kamu. Lari lagi Malik. Terus dia lari sampai dia apa? Dia naik ke atas gunung yang sebagian ahli kisah mengatakan itu gunung bawahnya api neraka. Dia naik ke atas tuh gunung, dia gak sadar, dia lari ke situ. Tetapi ternyata begitu dia injak ke gunung, gunung bilang, ya Malik, ini bukan tempatnya kamu. Malik, ini bukan tempatnya kamu. Ini neraka. Kata Malik, ini neraka, kok bisa-bisanya? Saking takutnya sama apa? Sama ular, sampai gak sadar kalau dia naik ke gunungnya neraka. Dia lari lagi keluar. Heran kok ditolak sama neraka. Padahal kalau dilihat dosanya Malik, pantas banget dia saat itu untuk ada di situ. Tetapi yang sibuk ngejar dia apa? Ular yang besar terus ngejar dia dalam mimpinya. Sampai di tengah-tengah dalam pelariannya itu, di tengah-tengah dalam pelariannya, dia menemukan ada tirai. Di balik tirai itu dalam kejauhan dilihat ada anak-anak kecil yang sedang kumpul semuanya di dalam situ. Tanpa sengaja dia menemukan anaknya yang meninggal, yang balita itu ada di balik tirai itu. Saat dia lihat anaknya ada di balik tirai itu, anaknya melihat, ya Abah, dipanggil. Anak umur 2 tahun bisa ngomong apa kagak? Gak bisa ngomong dong, ngomongnya paling bata-bata gitu ya. Ya Abah, ditarik sama anaknya pakai tangannya, ditarik, abahnya lari, abahnya keluar dari kesengatan ular yang besar itu. Duduk. Kata Malik, ente masih kecil kok bisa narik kan? Kamu masih kecil kok bisa nyelamatin saya? Dan kok bisa kamu itu manggil saya kayak layaknya orang dewasa, padahal umurmu masih kecil lagi nak? Anaknya itu mana jawab apa? Ya Abah, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha' qulubuhum li dzikrillah. Bukan ngomong, malah ngomongnya ayat. Abah, emang belum tiba waktunya untuk orang yang beriman itu untuk kembali kepada Allah? Untuk hatinya itu merendah, khusyuk, mengibah, takut kepada Allah. Apakah belum tiba waktunya, Bah? Kamu kok bisa ngomong begini nak? Bah, anaknya cuma ngomong lagi, ular yang barusan itu adalah amalmu, amal burukmu
yang terus-menerus akan menenggelamkanmu, menghancurkanmu, membinasakanmu. Sementara kakek tua tadi yang kau minta pertolongannya namun tak bisa menolongmu, itu adalah amal baikmu yang lemah, yang tidak lebih besar daripada amal burukmu. Tuh. Anaknya cuma ngomong begitu dong, nggak ngomong lebih. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha' qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk merasa takut kepada Allah? Diulang-ulang ayat itu, bangun Malik bin Dinar dari tidurnya. Semenjak mimpi itu Malik buang semua minuman kerasnya. Malik tinggalin semua orang-orang yang selama ini ditidurinya. Malik pun berganti dari orang yang tadinya dikenal dengan tiada hari tanpa dosa, diganti dengan tiada hari tanpa taat. Hari demi hari yang tadinya ditutup dengan nuansa maksiat berubah hari demi hari yang diisi dengan nuansa taat, sehingga membuat seorang Malik bin Dinar yang tadinya menyimpang jalannya berubah menjadi orang yang lurus jalannya. Bahkan hari ini jika ada orang yang disebut seorang Malik bin Dinar, orang tidak akan ingat betapa onarnya seorang Malik, tetapi saat orang mengingat tentang seorang Malik bin Dinar, yang akan dikenang adalah betapa alimnya seorang Malik bin Dinar, betapa luar biasanya ketaatannya seorang Malik bin Dinar. Minuman ditinggalkan, kemaksiatan lainnya ditinggalkan, dan perbuatan-perbuatan dosa lainnya ditinggalkan, lalu semuanya digantikan dengan ketaatan. Kadang-kadang tidak selalu orang tua yang bisa mengingatkan anak-anaknya, tapi ternyata bisa jadi bahkan kita selaku orang tua pun bisa kembali titik taubatnya hanya karena diingatkan oleh anak-anaknya. Dan itu terjadi oleh seorang Malik bin Dinar, anak yang bahkan masih kecil tetapi bisa menyentuh hatinya, membuat cinta perasaannya. Tapi lihat kebaikan Malik sebelum dia taubat, kebaikannya hanya cinta pada anak. Tapi saat ada kebaikan yang diperbuat, Allah bisa mengantarkan kebaikan itu untuk mengantarkan dia pada taat-taat lainnya, bahkan mengantarkan dia untuk menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Dan kita alhamdulillah, kita masih dikasih sama Allah taufik hidayah. Kita mau ngerjain taat, kita mau puasa, kita mau sedekah, kita mau duduk sabar di majelis ilmu, kita mau duduk sabar menutup aurat, kita mau mengerjakan taat-taat lainnya. Demi Allah, kalau kita mau syukur sama Allah hanya karena Allah menggerakkan hati kita untuk taat, kita nggak bisa balas nikmatnya Allah. Kalau hari ini kita sadar kita mau syukur sama Allah, makasih ya Allah kau masih giring kaki ini untuk melangkah ke majelis ilmu. Makasih ya Allah kau masih giring diri ini untuk berpuasa untukmu. Makasih ya Allah kau masih giring diri ini untuk mau berinfak di jalanmu. Makasih ya Allah kau giring lisan ini untuk menyebut namamu. Makasih ya Allah kau giring hati ini untuk mau bersih karenamu ya Allah. Semua tuntunan yang Allah tetapkan kepada kita, andai kita mau bersyukur hanya dengan satu taufik hidayah yang Allah berikan kepada kita, kita nggak bakal bisa mencukupi semua itu. Kenapa? Karena saat Allah mau izinkan kita berbuat taat, hakikatnya memang Allah Subhanahu wa ta'ala mau kita untuk menjadi orang yang selamat. Saat kita digerakkan hatinya mau mengerjakan kebaikan, artinya Allah pun menginginkan kita untuk menjadi orang yang selamat. Tetapi yang ditakutkan, ya Allah jangan sampai keinginan untuk berbuat taat pun gak ada di hati kita. Keinginan untuk menjadi orang baik pun gak ada di hati kita. Keinginan untuk menjadi orang yang teguh dalam jalan menujumu pun gak ada di hati kita. Maka sama dengan orang yang keinginan untuk mengerjakan taat pun tidak ada. Artinya barangkali dia pun juga bukan orang yang Allah inginkan selamat dalam hidupnya. Orang itu pun mungkin juga bukan jadi orang yang Allah SWT pilih untuk masuk ke dalam surganya. Bukan orang yang dipilih untuk orang yang nantinya terjauhi dari siksa api nerakanya. Maka dikatakan sudah pasti di dalam hidup ini ada zalim, ada mazlum. Ada orang yang zalim, ada orang yang terzalimi. Namun kita ada di mana? Yang zalim atau yang terzalimi? Yang baik atau yang disakitin? Yang berusaha untuk berbuat baik ataupun kita yang dikecewakan?
atau kita yang menyapa silaturahmi, atau kita yang diputusin, kita yang diputusin atau kita yang mutusin, semua itu ada pada diri kita dan jawabannya masing-masing ada di dalam hati kita. Namun saat kita bisa berbuat zalim, ingat-ingat ya Allah, kenapa kezaliman itu bisa dibuat oleh kita. Saat ada mulut kita gak sadar nyakitin hati orang, ya Allah kenapa bisa mulut ini terlepas untuk nyakitin hatinya orang. Saat ada dari kita ternyata punya prasangka praduga yang tidak baik, ya Allah tanya sama diri kita, betapa mungkin banyaknya dosa sehingga terlepas dan diizinkan hati ini untuk berbuat dosa. Tapi ingat ya Allah, tapi saat kita duduk di majelis ilmu, duduk di majelis taklim, duduk di majelis-majelis kebaikan, walaupun majelis ilmu sesaat lagi akan ditawakufan, kita jumpai majelis ini ditutup, majelis ini ditutup, namun jangan pernah tutup hati kita semua untuk berbuat ketaatan, jangan tutup hati kita semua untuk mendapatkan kebaikan, jangan tutup diri kita sendiri untuk terus mengerjakan kemanfaatan dimanapun kita, baik ada majelisnya maupun tidak ada majelisnya. Inna rahmatallah wasi', rahmatnya Allah itu luas. Rahmatnya Allah bukan cuma di sini, rahmatnya Allah bukan cuma di majelis ilmu, rahmat Allah itu ada di hatimu. Rahmat Allah itu ada di hatimu, maka jadikan hatimu tempat di mana Allah mandang kita dengan bangga. Jadikan hati kita juga tempat di mana pandangan Rasulullah mandang kita dengan bangga. Ya Allah, hari ini kita pulang, hari ini kita kembali ke rumah kita, dan kita tahu ada pengawasan Nabi Muhammad untuk kita semua, ada janji dari Nabi Muhammad berupa surga untuk kita semua. Maka ya Allah, dengan keberkahan bulan Rajab yang datang kepada kita, ya Allah, jangan sampai ada di antara kita yang keluar dari Rajab kecuali Engkau telah gugurkan dosa-dosanya. Ya Allah, jangan sampai ada di antara kita yang keluar dari bulan Rajab kecuali telah Kau bersihkan hatinya. Ya Allah, jangan sampai ada di antara kita yang keluar dari bulan Rajab kecuali semua kebaikan di bulan Rajab telah kita laksanakan. Ya Allah, Allahumma ya Allah, sebagaimana Kau datangkan Rajab untuk kami, maka datangkan juga taufik hidayah untuk kami, agar kami bisa memakmurkan Rajab dengan sebaik-baiknya, agar kami bisa memakmurkan Rajab dengan sepenuh hati kami, agar kami bisa memakmurkan Rajab dengan semestinya. Ya Allah, Allahumma ya Allah, jika ada di antara kami yang menodai Rajab, jika ada di antara kami yang mengabaikan keagungan Rajab, jika di antara kami ada yang menganggap enteng dengan keagungan Rajab, maka ya Allah, jangan hitung kelalaian kami tersebut. Ya Allah, jangan Kau anggap kelalaian kami tersebut. Ya Allah, jangan Kau nilai kelalaian kami tersebut. Ya Allah, Allahumma ya Allah, berkahi kami di bulan ini dan juga berkahi kami nanti di bulan Sya'ban. Ya Allah, bila datang waktu di mana Engkau ampuni semua dosa, Kau pandang semua hati daripada hamba-hambamu. Ya Allah, maka jangan Kau lewatkan hati kami. Ya Allah, jangan Kau lewatkan pandanganmu untuk kami. Ya Allah, jangan Kau lewatkan rahmat dan kasih sayangmu untuk kami. Ya Allah, Allahumma ya Allah, dan kami hadirkan pula di tempat ini orang tua kami. Ya Allah, kami hadirkan pula ya Rabb di tempat ini pasangan hidup kami. Ya Allah, kami hadirkan pula di dalam tempat ini ya Rabb anak keturunan kami. Ya Allah, agar menjadi orang-orang yang Kau pandang mereka semua. Ya Allah, orang-orang yang Kau rahmati mereka semua. Ya Allah, orang-orang yang Kau ampuni dosa-dosanya. Ya Allah, orang-orang yang Kau berkahi di bulan Rajab yang mulia ini. Ya Allah, Allahumma ya Allah, jika Kau titipkan kami umur sampai datangnya Sya'ban, Kau titipkan kami umur sampai datangnya Ramadan, maka jadikan kami orang-orang yang dengan datangnya bulan tersebut kami dapat memuliakan bulan-bulan tersebut. Ya Allah, kami dapat mengagungkan dan menghormati bulan tersebut. Ya Allah, jangan sampai ada di antara kami ataupun anak keturunan kami ataupun orang-orang yang kami kasihi ya Rabb yang membuat Engkau bersedih, yang membuat Nabi-Mu bersedih karena kami tidak bisa menegakkan taat di bulan yang Kau minta kami melakukan taat. Ya Rabb, Allahumma ya Allah, Kau berikan kami umur, Kau berikan kami iman, Kau berikan kami Islam, maka ya Rabb kami titipkan iman kami kepadamu. Ya Allah, kami titipkan Islam kami kepadamu. Ya Allah, jangan Kau ambil, jangan Kau buang, jangan Kau cabut. Ya Allah, namun kami titip kepadamu. Ya Allah, sampai ajal datang menjemput kami. Ya Allah, biarkan kami kembali kepadamu dengan iman, biarkan kami kembali
kembali kepadamu dengan Islam, biarkan kami kembali kepadamu dengan cinta, biarkan kami kembali kepadamu dengan rindu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya Rabb, biarkan kami wafat dalam husnul khatimah, biarkan kami wafat dalam husnul khatimah, biarkan kami wafat dalam husnul khatimah. Wafatkan kami di atas kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, dengannya kau hidupkan kami, ya Rabb, dengannya wafatkan kami, ya Rabb, dengannya kumpulkan kami bersama ahli la ilaha illallah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa qiraatil Qur'an wa qalil minal manam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna ya Rabb jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Karena ini sekaligus tawakufan, maka saya mewakili Ummi Syarifah Zainah binti Taha Al-Haddad beserta segenap keluarga besar, mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bila selama membuka majelis ini terdapat adanya salah baik sengaja maupun yang tidak disengaja, mohon kiranya ibu-ibu semua membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan begitu juga saya pribadi selaku guru tetap di sini, mohon juga kepada ibu-ibu semua untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kepada para guru, wabil khusus Ustazah Alwiya yang selalu bersamai, juga Ustazah Azizal Haddar, mudah-mudahan semua guru-guru tetap yang mengajar di sini Allah jaga, Allah pelihara, Allah sehatkan badannya, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, mudah-mudahan insyaallah ba'dal Id kita ketemu lagi dalam kesehatan, keafiatan. Dan seluruh para guru-guru yang hari ini menghiasi majelis kita, mudah-mudahan semua dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dimaafin saya enggak Bu Ibu? Terima kasih. Dan ibu-ibu juga semua yang ada punya salah sama saya, udah pada saya maafin semuanya insyaallah. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam kesehatan keafiatan. Insyaallah di Majlis Ta'lim Al-Humaira kita ketemu lagi nanti setelah Hari Raya Idul Fitri. Mohon doanya, terima kasih untuk segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Titip doa di setiap ibadah ibu-ibu untuk saya, untuk keluarga, untuk diri kita masing-masing, untuk semua ya. Dalam doanya di bulan Rajab, di bulan Sya'ban sampai nanti Ramadan, insyaallah mudah-mudahan takdir-takdir indah lain menyertai kita semua. Ketemu lagi kita dalam kesehatan keafiatan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk segala perhatian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.